Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Baiklah, pada kali ini kami akan menjelaskan materi tentang penelitian etnografi desain, yang mana tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, yang mana kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama itu Firsta Fadilah dengan NIM 1914040051 selaku pemateri yang kedua. Yang kedua itu Nur Hidayah dengan NIM 1914040061 selaku pemateri ketiga. Yang ketiga itu Fitri Alfika dengan NIM 1914040072 selaku pemateri pertama. Yang keempat itu Ines Marbuana Putri dengan NIM 1914040075 selaku pemateri keempat. Baiklah, pada mata kuliah metodologi penelitian ini yang diampu oleh Ibunda Fitria Mardika MPD. Nah, dalam video ini ada pokok bahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama, itu ada pengertian penelitian etnografi. Poin yang kedua, itu ada karakteristik penelitian etnografi. Kemudian poin yang ketiga, itu ada tahapan penelitian etnografi. Poin yang keempat, itu ada teknik pengambilan data. Poin yang kelima, itu ada teknik analisis data. Poin yang keenam, itu ada fungsi dan tujuan penelitian etnografi. Dan poin yang ketujuh, itu ada jenis-jenis etnografi. Poin yang kedelapan, itu ada desain penelitian etnografi. Poin yang kesembilan, itu ada kelebihan dan kekurangan pada etnografi. Dan poin yang terakhir, itu ada contoh penelitian etnografi. Jadi ada 10 poin atau 10 pokok bahasan yang akan kami jelaskan pada video kali ini. Baiklah, langsung saja ke pembahasan kita pada video ini. Itu pertama kita membahas tentang pengertian penelitian etnografi. Yang mana penelitian etnografi adalah bentuk metode penelitian kualitatif, di mana peneliti mengamati dan berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata, yang kerap kali dipergunakan dalam bidang ilmu, antropologi, dan berbagai ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu, penelitian etnografi ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama, itu menurut Richards pada tahun 1985. Menurut Richards, penelitian etnografi adalah sebagai kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik
misalnya tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, maupun bahasa. Yang kedua, menurut Roger M. Kissing pada tahun 1989, yang mana penelitian etnografi adalah pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan penelitian. Dan yang ketiga, itu menurut Walcott, yang mana menurutnya bahwa penelitian etnografi adalah suatu metode khusus atau satu set metode yang di dalamnya ada berbagai bentuk yang memiliki karakteristik tertentu, termasuk partisipasi etnografer, memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam periode lama, melihat apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, dan pada kenyataan mengumpulkan data pada siapa saja. Yang keempat, itu ada menurut Hammersley dan Atkinson pada tahun 2007, yang mana menurut dia bahwa penelitian etnografi adalah proses pengambilan jenis data, penelitian dengan lensa budaya untuk mempelajari kehidupan orang-orang dalam komunitas. Jadi, dalam pengertian penelitian etnografi ini, bahwa suatu metode penelitian ilmu sosial. Penelitian ini sangat percaya dan ketertutupan, pengalaman pribadi dan partisipasi yang mungkin tidak hanya pengamatan oleh para peneliti yang terlatih dalam seni etnografi saja. Nah, pada awalnya etnografi berakar pada bidang antropologi dan sosiologi. Namun, para praktisi dewasa ini melaksanakan penelitian etnografi dalam segala bentuk. Akhirnya, ahli etnografi itu sendiri melakukan studi persekolahan, kesehatan masyarakat, perkembangan perdesaan dan perkotaan, konsumen dan barang konsumsi, serta arena manusia manapun. Dan untuk poin yang kedua, itu kita masuk kepada karakteristik penelitian etnografi. Ada beberapa karakteristik penelitian etnografi, yang mana karakteristik utama penelitian etnografi yaitu analisis data yang dilakukan secara holistik, bukan parsial. Yang pertama itu ada sumber data bersifat ilmiah. Artinya, peneliti harus memahami gejala empirik atau gejala kenyataan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, karakteristik yang kedua itu bersifat pemberian atau deskripsi, yang artinya mencatat secara teliti fenomena budaya yang dilihat, dibaca lewat apa yang termasuk dokumen resmi, kemudian mengkombinasikan, mengabstrakkan, dan menarik suatu kesimpulannya. Dan karakteristik yang ketiga, itu ada analisis bersifat induktif. Dan karakteristik yang keempat, itu ada pelaku sendiri, merupakan instrumen yang paling penting. Dan yang kelima, itu menitik beratkan pada pandangan emik. Selanjutnya yang keenam, yang mana karakteristiknya digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu atau dikenal dengan studi kasus. Dan karakteristik yang ketujuh itu ada data atau informasi harus dari tangan pertama. Karakteristik yang delapan itu dalam pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Dan karakteristik yang 9 itu sebagian besar menggunakan kualitatif. Dan karakteristik yang ke-10 itu
Orang yang dijadikan subjek penelitian disebut partisipan, atau buku termasuk partisipan juga, konsultan, serta dikenal dengan teman sejawat. Nah, untuk karakteristik yang ke-11 itu kebenaran data harus dicek dengan data lain, itu seperti data lisan dan data tulis. Nah, itu yang dimaksud dengan karakteristik penelitian etnografi. Ada juga karakteristik lainnya, seperti menurut Creswell itu pada tahun 2012, beberapa karakter yang bisa menggambarkan penelitian etnografi. Di antaranya yaitu ada tema budaya, kelompok berbagi budaya, pola perilaku bersama, keyakinan dan bahasa, penelitian lapangan, keterangan atau pengaturan, dan refleksi penelitian. Yang mana itu ada poin pertama, tema budaya. Nah, tema budaya ini etnografer biasanya mempelajari tema budaya yang berasal dari antropologi budaya itu sendiri. Sedangkan untuk kelompok budaya atau kita kenal dengan culturing sharing group, itu etnografer mempelajari kelompok budaya dari satu lokasi. Nah, dalam mempelajari satu kelompok, etnografer ini mengidentifikasi satu situs, misalnya ruang kelas SD dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada kepemilikan bersama atas pola-pola tingkah laku, keyakinan, dan bahasa. Nah, pada tahap ini etnografer mencari pola tingkah laku, keyakinan, dan bahasa dari suatu kelompok yang telah mengadopsi suatu budaya dari waktu ke waktu. Nah, tujuan ini untuk menemukan pola-pola tingkah laku, keyakinan, dan bahasa yang dimiliki bersama untuk mengaplikasikan 2 poin penting. Nah, yang keempat itu ada penelitian lapangan. Nah, pada tahap ini, etnografer mengumpulkan data dengan menghabiskan waktu di tempat di mana mereka tinggal, bekerja, dan atau bermain. Nah, yang kelima itu ada dikenal dengan deskripsi, tema, dan interpretasi. Nah, penelitian etnografi mendeskripsikan data menganalisis kelompok budaya dan membuat interpretasi tentang pola dari segala yang dilihat dan didengar. Nah, selama ini pengumpulan data pada etnografer ini mulai membentuk sebuah penelitian kegiatan ini, yang mana terdiri dari analisis data untuk deskripsi dari individu atau tempat kelompok. Jadi, dalam etnografi deskripsi diartikan sebagai uraian terperinci tentang individu atau lapangan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena yang benar-benar terjadi. Nah, untuk poin yang ketiga, itu kita kenal dengan tahapan penelitian etnografi. Yang mana tahapan penelitian etnografi ini menurut Sperling dalam ARI 2010, prosedur siklus penelitian etnografi mencakup 6 langkah. Yang mana 6 langkahnya yaitu, yang pertama, itu ada memilih proyek etnografi. Nah, maksud memilih proyek etnografi ini, ruang lingkup proyek-proyek ini dapat sangat bervariasi dari mempelajari keseluruhan masyarakat yang kompleks seperti kelompok berburu Inuit di Alaska, hingga mempelajari situasi sosial tunggal atau lembaga seperti berperkotaan, persaudaraan, atau teman bermain di sekolah. Dan langkah yang kedua adalah mengajukan pertanyaan etnografi. Nah, maksudnya mengajukan pertanyaan etnografi ini adalah terdapat 3 jenis utama pertanyaan etnografi yang masing-masing mengarah pada jenis observasi yang berada pada suatu lapangan. Semua jenis etnografi mulai dari pertanyaan deskriptif, umum atau luas seperti siapa orang yang ada di sini, apa yang mereka lakukan, dan
apa latar fisik dan situasi sosial ini. Nah, kemudian setelah penggunaan jenis pertanyaan ini untuk menentukan observasi dan setelah analisis data, akan menggunakan pertanyaan struktural atau pertanyaan kontras. Dan langkah yang ketiga, itu adalah pengumpulan data etnografi. Nah, maksud dari pengumpulan data etnografi itu sendiri adalah peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui kegiatan orang-orang, karakteristik fisik, dan sebagaimananya rasanya menjadi bagian dari situasi. Nah, langkah ini biasanya dimulai dari gambaran yang terdiri dari pengamatan deskriptif yang luas, kemudian setelah melihat data, peneliti berpindah ke pengamatan yang lebih terfokus. Nah, di sini peneliti menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan sebagainya untuk dapat mengumpulkan suatu data. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengumpulan data etnografi. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, itu ada membuat catatan etnografi. Jadi, maksud membuat catatan etnografi ini yaitu langkah. Langkah ini termasuk pengambilan catatan lapangan atau dokumentasi, itu dikenal dengan foto. Nah, membuat peta dan menggunakan cara lain yang sesuai dengan merekam pengamatan. Nah, untuk langkah yang kelima, itu dikenal dengan menganalisis data etnografi. Nah, maksud dari langkah yang kelima ini, itu penelitian lapangan selalu diikuti dengan analisis data yang mengarah ke pertanyaan baru, dan hipotesis baru, pengumpulan lebih banyak data, dan catatan lapangan, serta analisis yang lebih mendalam. Nah, siklus tersebut terus berlanjut sampai proyek ini benar-benar selesai. Nah, untuk menganalisis data etnografi ini, itu ada 4 jenis. Yang pertama itu menganalisis domain, yang kedua analisis taksonomi, yang ketiga analisis komponensial, yang keempat itu ada analisis tema budaya. Nah, itulah yang mencakup mengenai analisis data etnografi. Nah, selanjutnya langkah yang keenam itu ada menulis etnografi. Nah, maksud dari langkah yang keenam ini, etnografi harus benar-benar ditulis sehingga budaya atau sekelompok dapat dibawa ke kehidupan nyata. Nah, membuat pembaca merasa bahwa mereka memahami orang-orang dan cara hidup mereka atau situasi dan orang-orang di dalamnya. Laporan etnografi berbentuk panjang dari beberapa halaman untuk 1 atau 2 volume. Tentunya penulisannya harus rinci, konkret, tidak umum atau samar. Jadi, penelitian etnografi melibatkan suatu open-ended yang memerlukan umpan balik yang konstan untuk memberi arah kepada suatu peneliti. Nah, menurut Creswell, walau tidak ada satu saja dalam penelitian etnografi, namun secara umum prosedur penelitian etnografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentu menentukan apakah masalah peneliti ini suatu masalah yang paling cocok. Yang langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti. Nah, maksudnya yaitu kelompok sebaiknya gabungan orang-orang yang telah bersama dalam waktu yang panjang, karena di sini yang akan diteliti adalah pola perilaku, pikiran, dan kepercayaan yang dianut secara bersama. Dan yang ketiga, itu ada pilihan tema, kultural atau isu yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Yang mana hal ini tentunya melibatkan analisis dari kelompok budaya itu sendiri. Nah, yang keenam, yang keempat, itu tentukan tipe etnografi.
yang cocok digunakan untuk mempelajari konsep budaya tersebut. Yang mana itukah apakah etnografi ini masuk realis ataukah etnografi kritis? Dan yang kelima, itu ada kumpulan informasi dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut. Nah, maksudnya data yang dikumpulkan bisa berupa pengamatan, pengukuran, survei, wawancara, analisis konten, dan lain-lain. Dan untuk langkah yang keenam, itu ada tulisan tentang gambaran atau potret menyeluruh dalam kelompok budaya tersebut. Nah, maksudnya yaitu baik dari sudut pandang partisipan maupun dari sudut pandang peneliti itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Prasta Fadilan, NIM 191404051, pemateri kedua. Berikutnya yaitu ada teknik pengambilan data, penelitian etnografi. Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengambilan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diperlukan. Menurut Kuswarno, teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian etnografi adalah observasi, partisipasi, dan wawancara terbuka serta mendalam yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama. Baiklah, yang pertama yaitu ada observasi partisipan, di mana observasi partisipan ini merupakan penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek peneliti dalam lingkungannya. Dan selama itu, data yang berbentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Kemudian yang kedua, ada wawancara terbuka dan mendalam. Wawancara terbuka dan mendalam ini disebut juga wawancara tak terstruktur, yang artinya wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Metode wawancara terbuka dan mendalam ini memerlukan kemampuan mendengar yang baik, akurat, dan tepat, agar apa yang didengarnya dapat dimanfaatkan sebagai informasi penelitian. Lalu yang ketiga ada dokumen, yang mana menurut Ari Kunto, dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, prasasti, agenda, dan sebagainya. Dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menginventarisir dokumen yang sudah terkumpul, kemudian menganalisisnya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dalam bentuk dokumen data tertulis yang disimpan oleh Seihu. Dokumen lainnya yaitu berbentuk tulisan, misalnya seperti koran, majalah, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya seperti foto. Lalu berikutnya ada teknik analisis data penelitian etnografi, yang mana ada analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema. Analisis domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta atau wawancara dan pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan. Lalu kemudian ada analisis taksonomi yang mana melakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih peneliti. Analisis komponen yang mana peneliti melakukan wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan. Dan yang terakhir, analisis tema, seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik landscape yang sedang diteliti. Adapun fungsi dan tujuan penelitian etnografi.
Yang pertama, memahami sudut pandang penduduk asli yang diteliti oleh seorang etnografer. Lalu yang kedua ada memahami hubungannya dengan kehidupan. Dan yang terakhir untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunia kehidupannya sendiri. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kurang dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Hidayah dengan NIM 1914040061 akan melanjutkan persentase dari teman saya. Yaitu tentang jenis-jenis etnografi. Jenis-jenis etnografi yang diungkapkan oleh Guy, Mills, dan Aurasian sebagai berikut. Yang pertama yaitu etnografi konvensional. Etnografi konvensional adalah laporan mengenai pengalaman pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh etnografer. Yang kedua yaitu autoetnografi, merupakan refleksi dari seseorang mengenai konteks budayanya itu sendiri. Yang ketiga yaitu mikroetnografi, merupakan studi yang memfokuskan pada aspek khusus dari latar dan kelompok budaya. Selanjutnya yaitu etnografi feminis, studi mengenai perempuan dalam praktek budaya yang merasakan pengekangan akan hak-haknya. Selanjutnya etnografi postmodern, suatu etnografi yang ditulis untuk menyatakan keprihatinan mengenai masalah-masalah sosial, terutama mengenai kelompok marginal. Selanjutnya yaitu studi kasus etnografi, analisis kasus dari seseorang, kejadian, kegiatan dalam perspektif budaya. Jenis-jenis etnografi. Secara garis besar, metode penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama etnografi realis. Tipe ini adalah tipe yang tradisional di mana berusaha memperoleh data individu atas situasi menurut sudut pandang orang ketiga. Peran orang ketiga sangat signifikan karena mampu memberikan pandangan yang dianggap objektif terhadap fenomena yang diteliti. Etnografi realis adalah pandangan objektif terhadap situasi, biasanya ditulis dalam sudut pandang ketiga. Dalam etnografi realis ini, etnografer menceritakan penelitian sudut pandang ketiga, laporan pengamatan partisipan, dan pandangan mereka. Etnografer tidak menuliskan pendapat pribadinya dalam laporan penelitian dan tetap berada di belakang layar sebagai reporter yang meliputi tentang fakta-fakta yang ada. Peneliti melaporkan data objektif dalam sebuah bentuk informasi yang tujuan tidak terkontaminasi oleh bias, politik, dan pribadi. Dapat menggambarkan kehidupan sehari-hari secara detail antara orang-orang yang diteliti. Etnografer juga menggunakan kategori standar untuk deskripsi budaya. Etnografer menghasilkan pandangan partisipan melalui kutipan yang diedit tanpa perubahan makna dan memiliki interpretasi berupa interpretasi dan penyajian budaya. Tipe ini memberikan kesempatan etnografer untuk menarasikan suara dari orang ketiga terkait apa yang diobservasi. Etnografer mengambil posisi di belakang panggung dan memposisikan pandangan objektif partisipan sebagai sebuah fakta sosial.
Laporan yang disusun oleh etnograf realis ditulis dengan tanpa terkontaminasi bias personal dan politis, serta justifikasi terhadap faktor sosial atau disebut juga bebas nilai. Yang kedua yaitu etnografi kritis. Tipe ini adalah tipe yang lebih kontemporer, di mana peneliti ikut menyuarakan atau mengadvokasi suara kelompok sosial brutal yang diteliti. Etnografi kritis merespons kondisi masyarakat kontemporer yang mengasumsikan bahwa sistem relasi kuasa, prestis, dan otoritas cenderung memarginalkan individu yang berasal dari kelas, ras, dan gender yang berbeda. Komponen utama dari etnografi kritis adalah faktor-faktor seperti nilai syarat orientasi, memberdayakan masyarakat dengan memberikan kewenangan yang lebih, menentang status quo, dan kekhawatiran tentang kekuasaan dan kontrol. Faktor-faktor tersebut antara lain menyelidiki masalah soal kekuasaan, pemberdayaan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, dominasi, represi, hegemoni, dan korban. Para peneliti etnografi memberikan pemahaman secara sadar, mengakui bahwa interpretasi mencerminkan sejarah dan budaya kita sendiri. Interpretasinya dapat hanya bersifat sementara dan tergantung bagaimana partisipan akan melihatnya. Peneliti kritis memposisikan diri dan sadar akan peran mereka dalam penulisan laporan penelitian. Oleh karena itu, suara dari orang pertama hidup dapat situasi dan konteks yang diteliti sangat penting. Salah satu karakteristik TV etnografi ini adalah adanya dorongan nilai emansipatoris yang diadvokasi oleh peneliti, dengan kata lain tidak bebas nilai. Desain aja lagi, Nur. Desain. Selanjutnya yaitu desain penelitian etnografi. Ada di dalam desain penelitian etnografi ada dua macam desain penelitian etnografi, yaitu desain studi kasus dan desain multiple site studies. Desain studi kasus merupakan pengujian yang mendalam dan merinci dari satu konteks, dari satu subjek, dari satu kumpulan dokumen, atau dari suatu kejadian khusus. Ada sejumlah tipe studi khusus dalam penelitian kualitatif, yaitu studi kasus tentang sejarah perkembangan organisasi yang dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana pemikiran orang kebanyakan dalam perkembangan sejarah. Umumnya orang berpendapat studi kasus hanyalah studi deskripsi saja. Yang kedua yaitu desain multiple site studies. Dalam penelitian kualitatif ada desain lainnya yaitu Baiklah, saya Ines Marpona Putri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari penelitian etnografi. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari penelitian etnografi yang pertama yaitu menghasilkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua, memperoleh data dari sumber utama yang berarti memiliki tingkat validasi yang tinggi. Yang ketiga, menghasilkan deskripsi yang kaya, penjelasan yang spesifik dan rinci. Yang keempat, peneliti berintegrasi langsung dengan masyarakat sosial yang akan diteliti. Yang kelima, membantu kemampuan berintegrasi karena menuntut kemampuan bersosialisasi dalam budaya yang ia coba untuk dijelaskan. Selanjutnya, kekurangan dari penelitian etnografi.
Yang pertama yaitu perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Yang kedua, membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengelola data. Yang ketiga, pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti ketika peneliti kembali ke budaya asalnya. Yang keempat, peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi terdapat kemungkinan penolakan dari masyarakat yang akan diteliti. Selanjutnya, contoh penelitian etnografi. Menurut Syamsi Setiadi dalam bidang pendidikan bahasa tahun 2003 yang dimuat dalam jurnal Phenolingua pada Agustus 2004, yang pertama yaitu terdapat judul penelitian, pengembangan pembelajaran bahasa Arab komunikatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedua, konteks penelitian. Di dalam konteks penelitian terdapat yang pertama yaitu kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi di 21 negara di Timur Tengah dengan jumlah penutur lebih dari 200 juta orang dan sebagai salah satu bahasa resmi PBB sejak tahun 1973. Yang kedua, bahasa sebagai bahasa Al-Quran dan As-Sunnah yang memiliki kedudukan istimewa bagi kalangan umat Islam seluruh dunia. Ketiga, di Indonesia, bahasa Arab merupakan mata pelajaran wajib lembaga pendidikan yang berada di bawah Departemen Agama, mulai dari tingkat madrasah ibtidaiyah sampai di perguruan tinggi, yang sebagai mata pelajaran bahasa pilihan di SMA dan sebagai program studi di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang ketiga yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian yang pertama yaitu menjadi fokus penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab komunikatif. Yang kedua, pandangan bahasa Arab dan pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang keempat, metode pembelajaran bahasa Arab. Yang kelima, kemandirian siswa dalam penguasaan keterampilan bahasa Arab. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan bahasa Arab. Selanjutnya yang keempat yaitu acuan terkritik. Dalam acuan ini terdapat yang pertama yaitu pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, yang kedua pembelajaran bahasa, yang ketiga metode pembelajaran bahasa, yang keempat desain pembelajaran, dan yang kelima, kemandirian belajar. Selanjutnya yang kelima yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian terdapat yang pertama yaitu temuan umum, yang kedua, temuan khusus, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran bahasa Arab, yang keempat, tema-tema budaya. Yang keenam yaitu masalah penelitian. Dalam masalah penelitian terdapat berbagai macam. Yang pertama yaitu bagaimana pandangan lembaga ini terdapat bahasa Arab dan pembelajarannya. Yang kedua, bagaimana lembaga ini mengembangkan kegiatan pembelajaran bahasa Arab.
yang bervariasi sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi bahasa. Yang ketiga, bagaimana lembaga merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Arab dalam mengembangkan 4 keterampilan. Yang keempat, bagaimana peran guru dalam pembelajaran untuk mengoptimalkan potensi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang kelima, bagaimana strategi dan teknik pembelajaran yang dikembangkan dan menunjang efektivitas dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang keenam, kemandirian siswa dalam rangka menunjang proses pembelajaran bahasa Arab yang efektif. Yang ketujuh, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran bahasa Arab di lembaga ini. Yang ketujuh yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian terdapat yang pertama yaitu tujuan penelitian, yang kedua yaitu deskriptif latar, yang ketiga yaitu metode penelitian, yang keempat instrumen penelitian, yang kelima sumber data, yang keenam teknik pengumpulan data, yang ketujuh teknik analisis data, dan yang kedelapan yaitu pemeriksaan keabsahan data. Mungkin hanya sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala penyampaian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.